wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran? Terdengar Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada semua peserta kelas bahasa Arab level 2 ya. Level 2 yang penerimaannya bertepatan dengan batch ke-7 ya, angkatan ke-7 kursus bahasa Arab online RQS ya. Semoga semuanya sehat walafiat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah malam ini adalah malam pertama ya kita memulai kembali kelas bahasa Arab setelah sekian lama kita off ya. Banyak peristiwa, banyak hal ya. Banyak peristiwa yang mengharuskan kita off ya. Di antaranya ada event pilkada, di mana sebagian kita terlibat ikut meramaikan gitu ya. Juga ada pernikahan dari Ustaz Jasim ya. Ya kita semua belum yang mungkin secara langsung belum menyampaikan selamat kepada Ustaz Jasim ya. Barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mohon maaf Ustaz Jasim, tidak ada yang bisa hadir dari kelas ini ya. Dari kelas lain ada yang mewakili, alhamdulillah gitu ya. Berhubung anggota kita ini tinggalnya bersebar di berbagai wilayah Indonesia gitu ya. Jadi seperti itulah kajian kelas online ya. Allah alam mungkin pada saatnya Allah bisa mempertemukan kita secara offline. Amin. Baik, di pertemuan perdana ini mungkin diawali dengan silaturahim ya kepada antar kita ya, silaturahim antar kita yang sudah lama tak bersua. Semoga semuanya sehat ya, keluarga sehat ya, urusan-urusan semua dilancarkan ya, awal masuk sekolah ya, anak-anak belum masuk ya, Senin masuk ya. Mungkin pendaftaran sekolah, pendaftaran kuliah, bener nggak? Enggak ya, pendaftaran sekolah ya, dan lain sebagainya. Di antara peserta kita masih menunggu yang lain ya, yang terdaftar untuk lanjut di level 2 ini. Tapi di antara peserta juga ada pendaftar baru ya, yang baru bergabung hari ini langsung level 2. Semoga sebagiannya sudah bergabung. Semoga di antaranya Bu Rina kalau tidak salah ya. Bu siapa lagi ya? Tadi ada yang tes langsung level 2 dan diterima. Kita tunggu kehadiran mereka. Tapi sambil menunggu itu kita mulai saja karena jamnya sudah menunjukkan pukul 20.10 ya. Untuk masa pembelajaran sekarang kita mulai jam 20 ya. Jam 20.00 karena waktu Isya itu agak mundur ke belakang. Jadi
2020 itu di tempat saya baru selesai banget sholat berjamaah di masjid gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau sebelumnya saya jadwalkan pernah jam 19.45 atau 19.30 bahkan, tapi sekarang nggak bisa karena isyaknya mundur. Baik, kita awali pertemuan perdana ini dengan suratul Fatihah untuk kelancaran kelas kita, agenda-agenda kelas kita, untuk keistiqomahan kita semua, para peserta, para penyelenggara dan Ustaz Jasim, dan untuk kesehatan kita semua. Al-hadini wa kulli hadin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah, barakallahu fikum. Semoga Al-Fatihah kita menjadi tawassul ya, untuk keberkahan dari program bahasa Arab kita. Mungkin nanti saya minta Ustaz Jasim sebelum pembelajaran, sebelum materi ya, di awal ini memberikan sedikit motivasi ya buat peserta semua. Meskipun belum hadir semua, nanti mereka semoga bisa menyimak di YouTube ya. Nah, memberi motivasi untuk supaya istiqomah dalam belajar agama bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama gitu ya. Kemudian satu hal saya sampaikan bahwa Ustadz Yasim sekarang berbeda dengan semester lalu Ustadz ya. Karena sekarang sudah menjadi kepala rumah tangga. Kalau semester lalu Ustadz Yasim ada di Yordania sebagai mahasiswa, sekarang sudah lulus dan sudah kembali ke Kabupaten Garut ya, Garut Jawa Barat ya. Kalau semester lalu, jam sekarang ini di Yordan adalah Ba'da Asar Ustadz Yasim ya. Saat sekarang jam sekarang sama gitu ya, sama-sama Ba'da Isya gitu ya. Kalau dulu kita Ba'da Isya, di sana Ba'da Asar gitu ya. Tuh, Ustadz Yasim malah masih baru tidur siang gitu ya. Sekarang sama waktunya, udah sama-sama WIB waktu Indonesia Barat. Oh ya, untuk kelas kita, karena ini kelas adalah kelas intensif katakanlah ya, mohon semuanya untuk on cam ya, jika tidak ada halangan yang berat gitu ya. Karena ini kelasnya kelas intensif dan interaktif gitu ya. Kelas intensif dan interaktif 16 kali pertemuan. Jadi bukan kajian ngaji kuping gitu ya. Jadi mohon nanti bisa on cam ya. Kecuali yang berhalangan banget gitu, silahkan saja. Tapi tetap dengan komitmen menyimak, secara utuh dari awal hingga akhir. Demikian pendahuluan dari saya. Mohon maaf ya atas berbagai kekurangan mungkin dari penyelenggaraan kali ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Pada Ustaz Jasim dipersilahkan untuk memulai motivasi dan pembelajaran pada malam hari ini. Adul masykur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, marhaban bikum bihudurikum bihadhihi laila as-sa'idah. Narju minkum muwajahata hadzal liqa wa hadhihi daurah
al-mubarakah bil lughah al-arabiyyah bil hammasah wal jiddiyah wa an tastaqimu bihima ila akhiri liqa'ina ba'da arba'ati ashhur. Insyaallah. Ya, di sini kami ucapkan yaitu selamat datang ya, seperti itu di daurah kita, daurah bahasa Arab, seperti itu. Dan harapnya kami di sini dengan kehadiran ibu dan juga bapak sekalian ya, bi awwali liqa'ina fi hadhihi lailah, yaitu pada pertemuan pada malam hari ini, yang tentunya di sini dengan level yang baru, harapnya dengan al-hammasah al-jadidah, yaitu dengan kesemangatan yang baru, seperti itu, dengan azam yang baru, dengan tekad yang baru. Semoga hal tersebut dapat membawa keistiqomahan, yaitu bagi Bapak dan Ibu sekalian pada daurah bahasa Arab ini sampai nanti, yaitu 4 bulan ke depan ya. Nah, seperti itu. Jadi salah satu bagian yaitu adalah bagaimana dalam tolabul ilm adalah tulu az-zaman, ya kan ya. Nah, di situ harus adanya apa? Yaitu waktu yang berkepanjangan. Nah, segala sesuatu itu tidaklah instan, ya kan Bu ya. Tidak bisa orang semena-mena ya tanpa belajar apapun dia bisa mengetahui segala halnya. Karena manusia ini dikenal sebagai makhluk yang ittikhadzul asbab, ya kan ya. Ittikhadzul asbab, segala sesuatunya itu perlu penyebab. Segala sesuatunya itu diasasi dengan ikhtiar, ya tidak seperti halnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu duna ittikhadzil asbab, ya tanpa penyebab, ya tanpa apapun itu, tanpa didasari ikhtiar, segalanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dalam segala hal ilmu, ya kan ya. Alimun, dan juga tanpa apapun itu Allah Subhanahu wa taala tanpa proses apapun dia bisa menciptakan apapun itu dalam sekejap mata, ya kan ya. Nah, berbeda dengan kita. Kita ini sebagai makhluk yang harus didasari dengan ikhtiar, ittikhadzul asbab, maka kalau misalnya orang itu ingin mengetahui sesuatu hal harus didasari dengan yaitu ikhtiar. Apa ikhtiarnya untuk menuju pengetahuan itu? Yaitu belajar dan juga menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Nah, dan juga bagaimana dalam hadis yaitu talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya kan ya, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap mukmin dan juga mukminah, baik mukmin laki-laki ataupun perempuan. Hanya di sini ditafsirkan ya dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu menuntut ilmu yang wajib adalah yang sesuai dengan kondisi kita, ya kan ya, yaitu ilmu hal namanya. Nah, makanya di sini sebagai umat muslim, karena kita setiap hari sholat, ya kan ya, setiap hari sholat, nah maka kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan tentang sholat, ya kan ya. Karena di sini kita nanti akan Ramadan, ya kan ya, sebentar lagi insya Allah sekitar 2 bulan kurang lagi, maka kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, karena di sini sholat kita menggunakan bahasa Arab, ya kan ya. Nah, habis itu apalagi Al-Quran juga dengan bahasa Arab, ya kan ya. Maka di sini ada kaitannya, ya kan ya. Di situ ada halnya yang mana kita menjadikan diri kita ini dirasa wajib untuk belajar bahasa Arab, ya kan ya. Karena di situ juga bagaimana dalam hal interaksi kita dengan Al-Quran itu layak fi bimujarrodi at-tilawah, bimujarrodi at-tartil, ya bimujarrodi al-qiraah. Tidak cukup hanya sebatas dengan tilawah saja, tapi di situ harus ada tafahum dan juga harus ada tadabbur, ya kan ya, harus diiringi dengan tadabbur dan juga harus diiringi dengan memahami, karena Al-Quran itu pada intinya apa? Hudalinnas, yaitu untuk mencapai hidayah kepada setiap orang. Bagaimana kita
bisa mendapatkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan kita saja tidak paham daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, itu kunci di situ kuncinya, ya. Bagaimana di sini ada kaitan erat, yaitu sebagaimana Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun, ya kan ya. Nah, di situ kaitannya ada ranah kewajiban kita, ya, pada dasar tidak cukup dengan membaca saja, tapi ada unsur tadabbur dan tafahumnya, maka di situ ada kaitan erat, yaitu diwajibkannya kita untuk mempelajari bahasa Arab. Dan juga tentunya ittibaan, yaitu sebagai ranah kita mengikuti daripada yaitu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, ya kan ya, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab, ta'allamul lughah al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, ya kan ya, pelajarilah bahasa Arab karena itu semua bagian daripada eh, agama kita, ya kan ya, karena di situ bagaimana hadis dan juga Al-Quran itu disebutkan dengan bahasa Arab, yang mana keduanya merupakan pedoman, ya kan ya, pedoman yang paling utama, ya kan ya, dalam agama kita segala rujukan hukum terkait dengan agama ini semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu. Nah, maka bagaimana untuk mencapai daripada yaitu memahaminya, yaitu salah satunya adalah dengan belajar bahasa Arab. Ya, sama saja seperti halnya kita menjalankan kewajiban kita untuk dapat memahami Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu. Nah, di sini harapnya ya Ibu dan Bapak sekalian dapat beristiqomah, ya kan ya. Nah, di sini juga tidak cukup untuk sebatas mengikuti kelas ya setiap minggunya sekali, tapi bagaimana di jeda waktu 6 hari di luar kelas ini, ya harapnya Ibu Bapak bisa minimal bisa memurojaah kembali, ya kan ya, di buku-buku itu ada latihan-latihan, cobalah untuk diisi, ya kan ya, ataupun misalnya bisa juga diisi dengan yaitu menghafal kosakata bahasa Arab. Nah, mungkin di situ Ibu bisa beli yaitu buku kosakata atau kamus ya, kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab atau Arab Indonesia. Nah, Ibu coba ya, di situ ada target, misalnya saya target 1 hari menghafal 5 kosakata misalnya ya. Seperti itu, ya kan ya. Nah, itu cobalah isi waktu dengan hal seperti itu, ya. Sedikit tidak apa-apa, ya, yang penting istiqomah, kan ada ya hadisnya ya, yaitu ahabul a'mali indallah adwamuha wa in qalla, ya kan ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling istiqomah meskipun itu sedikit, ya kan ya. Kalau di kitab Ar-Risalah Al-Mu'awanah, ya, tata cara untuk istiqomah itu ada 3. Yang pertama itu dimulai yang paling ringan dulu, ya kan ya, semampu kita. Nah, dan dengan hal yang ringan itu kita mencoba untuk istiqomah, ya kan ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau istiqomah sholat duha, coba dulu dari 2 rakaat, tapi tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Kalau misalnya udah jalan 2 bulan, coba tingkatkan 2 rakaat lagi jadi 4, ya. Nah, terus adapun cara yang kedua adalah dengan menentukan target, ya, berapa kosakata yang harus kita hafal per harinya target, ya kan ya, 3 kosakata minimal. Ataupun kalau misalnya Al-Quran, berapa halaman yang harus kita baca setiap harinya di target, ya kan ya, minimal saya baca setiap harinya, coba yang paling ringan dulu deh, 5 halaman dulu per hari, gitu kan. Nah, di situ harus ada target, ya kan ya, per harinya kita harus ngapain atau harus berapa kali, apa namanya, harus berapa halaman baca Quran dan juga harus berapa kosakata bahasa Arab yang harus dihafal. Nah, contohnya seperti itu. Dan juga yaitu kunci untuk istiqomah yang ketiga dari kitab tersebut adalah dengan menentukan waktu. Ya, waktu khusus yang mana waktu tersebut jangan sampai diganggu dengan kegiatan lainnya. Misalnya ibu pengen istiqomah baca Quran, selain menentukan target, coba menentukan waktu khusus. Pokoknya dari ba'da maghrib, 1/2 jam setelah maghrib, waktu tersebut tidak boleh diganggu kecuali untuk apa namanya, baca Al-Quran. Kalau misalnya pengen istiqomah menghafal kosakata, pokoknya
sebelum tidur ya, 10 menit sebelum tidur saya harus menghafal 3 kosakata bahasa Arab setiap hari. Nah, coba ditentukan yaitu waktu khusus yang mana tidak boleh terganggu dengan kegiatan lainnya. Nah, itu adalah 3 ya cara untuk bisa istiqomah dalam hal apapun. Nah, mungkin sampai di sini saja ya, khawatir nanti berkepanjangan sebagainya dan juga bagaimana hendaknya ya untuk pembelajaran kita dapat memulai pada hari ini juga ya seperti itu. Baik. Qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi lailah al-mubarakah hayya bina naqra ad-du'a qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Kita doa dulu ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik, kita langsung ya menuju buku rujukan kita. Nah, ini adalah buku rujukan ya pembelajaran bahasa Arab ya, yang mana di situ ustukhdima fi al-Jami'ah al-Islamiyah fil al-Madinah ya kan ya bil Madinah, yaitu ini buku rujukan pembelajaran bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, yaitu teruntuk orang non native ini ya, native speaker, non-native speaker, yaitu untuk orang ajnabi atau ajami dalam bahasa Arabnya, ya untuk orang asing, ya non-Arab. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi orang-orang non-Arab di Madinah itu belajarnya pakai kitab ini, Bu. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita insya Allah ya selama level 2 ini akan menggunakan kitab ini ya sampai pertemuan ke-14 atau sampai pertemuan terakhir. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Pertemuan 16 ya sebenarnya, tapi karena ada 2 liko ya yang mana di situ ustukhdima lil imtihan yaitu yang digunakan untuk imtihan, maka ya yang bersihnya itu 14. Tapi bisa jadi ada tambahan dikala memang belum mencapai target gitu ya. Baik, di sini mungkin di sini ada beberapa materi yang mana di situ ta'allamnahu fi al-mustawa al-ula ya, yang mana kita telah belajar di level pertama ya, seperti itu mohon dimaklumi, tapi tak apa, kita akan kembali untuk memurojaahnya seperti itu ya. Baik, di sini ada yang baru level 2 atau semua dari level 1? Satu Ustaz. Ada yang level 2 baru? Langsung level 2. Siapa? Saya baru. Saya Rina. Oh, Ibu Rina. Ya, ahlan wa sahlan ya. Supaya berbaur dengan teman-teman yang sebelumnya itu level 1 dulu ya. Seperti itu. Baik. Di sini baik kita langsung terjemahkan ya. Di sini haza baitun artinya apa? Ma Ini makna haza baitun? Ini rumah. Ini rumah. Ma huwa al mutarodif minal baiti. Apa itu sinonim daripada baitun? Ada yang tahu? Sinonimnya? Manzil. Betul, manzilun, ya kan ya? Sinonimnya adalah manzilun. Nah, habis itu hadza masjidun. Ma makna masjid? Ini masjid. Ini masjid. Habis itu hadza babun. Ini Ma pintu. makna Pintu. pintu. Ini pintu. Habis itu hadza kitabun. Ini kitab. Ini kitab. Kalau misalnya buku tulis ada yang ingat? Bahasa Arabnya buku Daftarun. tulis? Daftarun bukan? Itu buku catatan ya, daftarun. Kurasa. Kuro 1. Alhamdulillah ya masih ingat ya. Baik. Haza kolamun artinya Ini pulpen. Pen. pulpen. Coba Ibu Rina baca itu yang kunci.
Hadza Hada miftahun. miftahun. Ya. Kalau misalnya bahasa Arabnya pensil, ada yang ingat? Qalamu rasasin. Betul. Qalamu rososin. Ya. Itu pensil ya. Rososin ini di level 1 gitu ya. Rososin. Oke. Habis itu haza maktabun. Ma makna haza maktabun? Ini meja. Ini meja. Kalau misalnya ini kursi, apa bahasa Arabnya? Kursiyun. Haza kursiyun. Ya. Nah, habis itu haza sarirun. Ma makna haza sarirun? Tempat tidur. Tempat tidur. Kalau misalnya ada yang ingat, apa bahasa Arabnya kasur? Ada yang ingat gak? Hmm. Kasur bahasa Arabnya Sun. firoshun. Ya, ini kasur. Habis itu bahasa Arabnya selimut, ada yang ingat? Lihafun. Betul, lihafun. Alhamdulillah ya. Meski 2 bulan off nih, masih ingat. Selimut. Baik. Habis itu kalau misalnya bantal, ada yang tahu nggak? Bantal. Bantal wisadatun. Nah, betul. Tapi kalau wisadatun bukan pakai haza, tapi pakai apa? Hadihi. Betul. Ya, hadihi. Wisadatun. Habis itu yang terakhir ini haza kursi Kursiyun. kursiyun. Ya. Kalau misalnya ini Bu, bangku, ada yang ingat bahasa Arabnya bangku? Makadun. Betul, makadun ya. Makadun itu artinya maknahu bangku ya. Ini. Baik, seperti ini ya. Nanti ya, setiap likul lil liqa ya, sa'amurukum bi hifzi al mufrodat bi ada di siti mufrodat ya. Pokoknya setiap pertemuannya saya akan meminta kepada ibu sekalian untuk menghafal setidaknya 6 kosakata ya. Jadi disetorkan sebelum pertemuan minggu depan, nggak apa-apa Bu? 6 ya. 6 kosakata aja, nggak begitu berat ya kalau seminggu ya. Insya Allah. Baik. Sudah ada ininya ya, sudah ada kosakatanya, sudah saya siapkan, cukup langsung dihafal saja seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini coba Ibu terjemahkan ya. Mahadza, apa artinya? Apa Apa ini? Hadza baitun. ini? Ini rumah. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Apakah ini rumah? Apakah ini Naam, hadza baitun. Ini rumah. Iya, ini rumah gitu ya. Ini rumah. Coba Ibu Irma baca yang ini nih. Baca ya. Baca yang bawahnya tuh. Yang ini. Mahadza, hadza Ya, qamisun. terjemahkan. Apa ini? Ini kemeja, Baik. baju ya. Ibu Afrisha baca ini dan terjemahkan. Hadza sarirun. Apakah ini sarirun apa tadi ya? Ranjang. Bangku. Ranjang. Ya. Ranjang. Mm-mm. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik, Ya, nanti. ini kursi. Ini kursi. Ibu Nur Halimah. Ba'dah. Ya, ini. Ikro'i Hadza miftahun. uzkuri al-makna.
apakah ini kunci? La, hada kolamun. Bukan, ini pulpen. Baik. Selanjutnya Ibu Muntafinya udah belum ya? Dibuka Bu mic-nya. Tahu bacanya. Ibu Muntafinya belum ya? Coba ini. Hada najam. Najam bintang. Ini najam. Ibu. Ustaz. Ya, coba baca Bu ini. Yang paling bawah. Ma hadza najmun. Artinya? Apa ini? Ini bintang. Baik. Najmun bintang. Kalau misalnya matahari? Syamsun. Syamsun. Kalau misalnya bulan? Qamarun. Qamarun. Kalau misalnya bumi? Ardun. Ardun. Ya. Baik, selanjutnya nih. Coba jawab ya. Satu-satu. Yang belum Ibu Azizah ya. Iya, Coba Ibu Ustaz. Azizah. Mahadza. Ini. Coba Ma jawab. hadza. Apa ini? Hadza miftahun. Baik, bagus. Ahsanti. Ibu Afrisa coba nomor 2. Ibu Afrisa? Ibu Afrisa? Mahaza. Haza. Mahaza. Ya, nggak kedengeran ya. Ada? Mahaza. Haza kitabun. Baik. Ibu siapa ya? Ibu Rina coba nomor 3. Mahaza. Haza kolamun. Baik. Ibu Nur Halimah sudah belum ya? Belum ya? Ibu Nur Halimah coba. Nih nomor 4. Ar-Raqam Ar-Rabi. Ma hadza? Ibu Hadza Nur Halimah. kitabun. Ya. Ada? Yang ini? Kitabun? Masa kitabun kayak gitu? Itu apa? Pintu ya? Babun. Oh, babun. Babun, ya. Ibu Irma ya, coba nomor 4. Nomor 5 ya. Ma hadza baitun. Betul. Ibu Muntafinya? Ma hadza kursiyun. Kursiyun. Kulluhu sahlun ya. Semuanya mudah ya. Baik. As-safhah ba'daha. Nah, coba sekarang jawab ya. Ini jawab lagi. Ibu Muntafinya coba. Ahadza baitun. Jawab. Ini. La hadza masjidun. Betul. Ibu Rina coba. Ahadza miftahun. Jawab. La hada kolamun. Thayyib. Ibu Azizah jawab ini. Ahadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Baik. Ibu Irma coba jawab ini. Hadza najmun. Naam, hadza najmun. Thayyib. Ahsanti. Selanjutnya. Yang ini ya. Oke. Ini sudah. Nah, min qabel ta'allamna yakni an ismil istifham bi kalimati ma. Ma makna ma? Apa artinya ma? Ma itu artinya Apa? apa? Ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun yaitu sekarang itu ada man. Man itu artinya
Siapa? Siapa. Nah, kalau misalnya ma itu ditujukan biasanya kepada benda-benda atau kepada hal yang tidak berakal ya, bukan manusia. Itu kalau ma. Tapi kalau misalnya man biasanya ditujukan kepada yaitu yang berakal ataupun kepada manusia. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, man hadza tabibun. Ma makna tabibun? Dokter. Dokter. Man hadza waladun. Ma makna waladun? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Ma diddu min waladun. Apa kebalikannya waladun? Anak perempuan apa? Bintun. Betul, bintun ya. Habis itu man hadza polibun. Coba terjemahkan. Siapa ini? Ini pelajar atau apa? Ini Mahasiswa. ya, siswa aja ya. Mahasiswa. Nah, ya. Atau murid siswa. Baik. Ahadza waladun la hadza rojulun. Artinya Apakah ini anak laki-laki? Anak kecil maksudnya ya? ya, Bukan. Ini pemuda. ini ya laki-laki dewasa atau ya pemuda bisa. Baik. Tapi lebih tepatnya laki-laki dewasa ya. Oh, ya. Oke. Nah, coba Ibu Muntafingah ikroi hadhil jumal. Yang ini nih. Wa tarjim ya dan terjemahkan. Ma hadza? Hadza masjidun. Apa ini? Ini masjid. Man hadza? Belum. Jangan dulu. Yang lain ya. Baik, Ibu Afrisha coba ini. Ikroi wa tarjim. Ibu Afrisha? Ada Ibu Afrisha? Tuh, coba ya udah. Coba Ibu Nur Halimah. Ar-Rakum Asani nih. Siapa ini? Hadza tajirun. Ini pedagang. Nah, betul. Tajirun, mana tajirun? Pedagang. Pedagang ya. Nih. Baik, selanjutnya Ibu Rina, coba antakroi di al-jumlah as-salisah ya. Hadza kalbun. Ma makna? Ini anjing. Baik. Selanjutnya Ibu Azizah ini. Ahadza kalbun? Apakah ini anjing? La, hadza qittun. Bukan, ini kucing. Baik. Selanjutnya Ibu Irma, coba ini. Hadza himarun. Ini keledai. Keledai ya. Jadi himar artinya Keledai. keledai. Jangan kebalik ya, bukan kedelai ya, tapi keledai. Baik, selanjutnya Ibu Nungki ada? Ibu Nungki ini nih, baca. Namanya Ismi. Oh, Ismi ya. Oh iya. Anaknya Bu Nungki. Ismi. Oh, Ismi anaknya Ibu Nungki. Oh iya, maaf. Oke, Ismi silahkan. Ismi ada? Ismi. Apa Iya. malu ya? Tes langsung level 2 ini. Iya, Ismi. Nggak ada. Coba Ismi. Baca yang dikotakin nih, yang ini. Ahadza himarun. Ahadza himarun. Apakah ini
keledai. Lah, hada hisanun. Bukan. Ini kuda. Hisonun kuda. Ya, kuda ya. Ya. Baik, selanjutnya Ibu Irma. Wa ma hadza? Ibu Irma. Ya. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Baik. Oke. Selanjutnya. Nih, coba. Coba Ibu Muntafingah baca ini. Ya. Ma hadza dikun. Artinya? Apa ini? Ini ayam jantan. Baik, dikun mana ayam jantan ya. Kalau ayam betina apa? Ada yang tahu? Dajajatun. Betul, dajajatun ya. Dajajatun ayam betina. Selanjutnya Ibu Rina coba ini bawahnya. Man hada, siapa ini? Hada mudarrisun. Ini seorang guru. Baik. Selanjutnya Ibu Nur Halimah coba ini bawahnya. Ahada qamisun? Apakah ini kemeja? La hada mindilun. Bukan. Ini sapu tangan. Betul, mindilun atau bisa juga mandilun artinya sapu Tangan. tangan. Jadi ini bisa dua-duanya ya, bisa mandilun, bisa mindilun. Oke. Selanjutnya Ibu Aziza coba yang ntar Bu, yang mana ya? Yang ini nih yang nomor 5. Kecil banget tulisan. Ahadza kalbun? Apakah ini anjing? La, hadza qittun. Bukan, ini kucing. Baik. Coba Ibu Irma nomor 7. Ahadza hisanun. La, hadza himarun. Apakah Baik. itu kuda? Bukan. Ini keledai. Ibu siapa lagi? Ibu Afrisha. Coba ini nomor 3. Man hada, hada tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Baik. Mudah ya. Selanjutnya. Nah, tadi kita menggunakan haza ya. Haza itu adalah kalau dalam istilah nahwu namanya ismul isyarah lil qorib ya. Kalau misalnya haza kalau dalam istilah nahwu adalah ismul isyarah lil qorib yaitu isim isyarat ya. Isim isyarat untuk jarak dekat. Ya, kalau misalnya ini yang jarak jauhnya adalah zalika. Kalau dalam istilah nahwu ismul isyarah lil ba'id yaitu apa namanya zalika yaitu kata tunjuk untuk yang versi jarak jauh ya kan ya. Nah, seperti itu. Tapi ini dua-duanya muzakkar ya. Apa namanya ismul isyarah lil qorib muzakkar yaitu haza dan juga ismul isyarah lil bait muzakkar yaitu zalika. Kalau untuk muannasnya apa? Haza.
Hazihi. Hazihi. Kalau misalnya muannasnya zalika, Tilka. tilka. Baik. Coba tadi yang belum siapa ya? Coba Ismi coba. Ismi baca ini dan artikan. Ismi ya. Halo Ismi. Dalika, apa itu? Dalika lajmun. Itu bintang. Halo, Baik. apakah suara Ibu. saya kedengaran? Kedengaran. Oke, selanjutnya Ibu siapa yang belum ya? Ibu Afrisha coba. Ini nomor 2. Bu Afrisha. Ya Ustaz. Haza masjidun. Wadzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Baik. Ibu Azizah coba ini. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Baik, Ibu Rina coba ini. Mohon maaf, Ustadz, saya sambil jaga toko, ini sedang ada pembeli, mohon Oh maaf. iya. Ya dah nanti ya. Waduh, Masya Allah. Ibu Muntafinya coba. Dibuka Bu mic-nya. Azalika kalbun, la, zalika qittun. Apa itu? Apakah ya? Apakah itu anjing? Bukan, itu kucing. Baik. Ibu Nur Halimah coba ini. Zalika, apa itu? Zalika sarirun. Itu tempat tidur. Ya, ranjang ya. Sarirun. Oke. Itu ranjang. Selanjutnya coba. Siapa ya? Ibu Azizah coba. Ini. Yang pertama. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Baik. Ini guru dan itu imam. Baik. Maksud imam di sini imam sholat ya. Ibu Rina coba baca lagi ini. Bu Rina. Ya Ustadz, sebentar Oh Ustadz. iya, lupa saya. Ya, masih ini ya. Ada penjualnya. Ibu Irma deh coba ini. Ma zalika, zalika hajarun. Apa itu? Itu batu. Baik. Ibu Afrisha coba ini. Bu Afrisha. Haza, apa tulisannya kecil tulisannya kelihatan sukarun ya. Iya, Sukarun. Haza sukarun wadzalika labenun. Labanun. 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 Iya. Apa Haza artinya? ini sukarun apa ya? Gula ya. Sukarun itu artinya gula. Oh, Hmm, oh. Baik. Labanun artinya Labanun. susu. Oh, susu. Iya. Jadi ini hafalin ya. Baru ini. Sukarun gula, labanun susu. Ya. Labanun. Oke. Baik, coba Ibu Muntafinya baca ini nomor 1.
Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini susu dan itu Ini gula. Ini gula dan dan itu susu. baik. Ismi coba nomor 2. Ismi. Ya, man dalika, siapa itu? Dalika imamun, itu imam. Baik. Nomor 3 Ibu Rina, ya kayaknya udah kembali. Baik. Dzalika kitun la dzalika kalbun. Apakah itu seekor kucing? Tidak, itu seekor anjing. Baik. Selanjutnya nomor terakhir ini Ibu Nur Halimah ada? Ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Ini batu. Baik. Alhamdulillah ya, seperti itu. Baik, mungkin kalau untuk sampai di sini dulu nggak apa-apa Bu ya. Saya jujur baru 15 menit sebelum ngajar baru sampai Bogor dari Garut. Seperti itu. Lumayan lelah di perjalanan kayak gitu. Dan ini belum sama sekali, ini kan ke rumah kakak, belum sama sekali ngobrol dengan kakak. Seperti itu. Nggak apa-apa Bu ya. Iya, nggak Berarti apa-apa. Nggak apa-apa, ceramah Ustaz. sampai sini dulu, mukadimah seperti itu. Nah, terus PR-nya ngafalin kosakata ya. Ini nih kosakatanya nih, bentar. Nah, ini kosakata. Baik. Nah, Ibu hafalin ini ya, Bu. Nih, yang al-liqa al-awal ya, yang atas nih. Hafalkan ini saya foto nih, ya. Storekannya bebas. Kalau pengen lewat voice note yang penting jujur aja kayak gitu. Ya kan ya kalau voice note ya. Kalau mau lewat video misalnya ibu videoin apa storan ibu gitu nggak apa-apa juga bebas ya. Mau lewat VN atau lewat video ya bebas yang penting storan ya. Gitu Bu ya. Ustaz, mohon maaf. Iya udah. Tadi kursornya menutupi Ya. kosakatanya. Udah saya foto ya di grup. Iya. Aku taswir ya wa arsal tuha ila al grup ya. Saya sudah memfotonya dan mengirimnya ke grup. Oke. Fahimtum Bu? Fahimtunna? Fahimna. Itu insya Allah. Nah, Nah, Fahimtunna. Kenapa fahimtunna ya? Karena semuanya di sini ini ya. Ibu-ibu gak ada bapak ya. Perempuan. Nah. Baik. Tayyib. Mungkin nakfi bihada bihadhihi sa'ah bihadhi daqiqah wa insyaallah sanwasil wa sanastamirru al-liqa ba'da fi al-usbu al-ati. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan ya, kami akan melanjutkan yaitu di pertemuan depan yaitu tepatnya di minggu depan. Ingat ya, qabla mau'id bi al-usbu al-ati an tuqaddimu hifdzal mufrodat bi siti mufrodat ya. Ingat ya, sebelum pertemuan minggu depan pada intinya yaitu harap menyetorkan yaitu hafalan kosakata 6 ya, seperti itu. Gitu. Itu yang wajibnya, tapi kalau misalnya pengen menghafal kosakata yang selain diminta ya silahkan aja ya, lebih bagus. Tapi setidaknya menghafal 6 yang dari saya ini. Seperti itu Bu ya. Baik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu dengan doa, yaitu setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'na kama alamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi walatun sina anhu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallah. khair wa barakallahu Hmm. fiik Ustaz. Ya, maaf ya. Baik.